Bukan berarti Jurumangku nanti saya gandeng menjadi best practice, menjadi relawan, terus nanti beliau memakai narkoba nggak ditangkap, saya tangkap. Tuh Jurumangku, woi Rarekwal senang ini, Jurumangkunya ditangkap ini. Perlu diluruskan, ini saya belum pernah loh ngomong ini. Iya. Bukan berarti mereka pernah menjadi bagian dari narkoba, oh tidak. Pemilihan, bagaimana sih alasan komandan memilih Pak Dijering sebagai Dijering, sehingga akhirnya setelah ada kasus itu, bagaimana barang itu jangan sampai masuk ke Pulau Bali, beredar di Bali. iya. Makanya saya lebih banyak menangkap bandar-bandar kelas besar. Katanya itu banyak bandar yang ada di dalam lapas, komandan. Maksudnya mereka itu dengan modus memakai nama samaran, tapi masih bisa mengendalikan peredaran narkoba di luar. Itu seperti apa sebenarnya yang terjadi? Jadi ini Tribun Bali Podcast. Brigadir Jenderal Polisi Gede Sugianyar Dwi Putra. Wah, lulus ya. Ngapalnya 3 malam. Tapi nggak apa-apa. Nama apalah hari sebuah nama. Sangat berarti. Memang mau dipanggil kentut misalnya. Siap. Jadi kita sama-sama orang Gianyar ya. Orang Gianyar. Iya. Ini Kepala BNN Provinsi Bali, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Ya. Kantornya udah tahu belum? Kantornya di Kerenang kan? Bukan, di depan KFC. Itu dah. Apa itu? Kerenang Food Center. Tadi lulus. Tadi sering ke sana nyari ceker ayam malam-malam. Iya. Gimana? Ada perintah. Nih saya sudah 3 hari 3 malam nih saya riset nih Tribun Bali ini. Hostnya, wah saya lihat udah kemarin ngulik Jurumangku, ada Pantantri ya, Unggit ya, Pak Unggit ya. Terus ada juga yang lihat tuh ada beli gajah ya, Pak Gajah ya. Jadi saya riset dulu nih, saya agak gemeter juga soal Tribun yang ngundang ini. Kalau Pak Gede gemeter karena diundang sama media, kalau saya gemeter nekotnya dites urin. Enggak. Tapi nggak apa-apa, nggak takut. Nggak takut ya. Gimana? Ada yang tentunya menjadi harus saya. Tapi pikobat. Gimana kabarnya sekarang? Sehat. Saya mengawali tahun 2022 ya. Ini pertama kali kehormatan saya diundang Tribun untuk podcast. Sukses taler, kehormatan juga nggih. Ya, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kerjasama kita tahun 2022. Karena pada dasarnya BNN butuh media untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengedukasi masyarakat. Ya. Jadi beliau ini adalah bintang tamu pertama kita di tahun 2022 ini. Sama. Siap. Pak Made. Siap. Pak Made, Pak Gede. Pak Gede dari Gianyar ya? Ya. Karena namanya Sugianyar. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Ada yang salah. Apa itu? Saya itu sebenarnya dilahirkan di Jemberana. Lahir Jemberana. Tapi besarnya di Gianyar. Besar Gianyar, KTP. Dan pasar. Kawitan saya mana? Pandak Gede Tabanan. Terus boleh ngapain? Tiangnya istilahnya tiang punya anak kan kawin sana itu istilahnya warang ya. Warang ya. Orang meleleng loh, orang Bunyatis. Ya jadi istilahnya orang Bali lah. Iya. Di Gianyar ngapain? Karena pernah dengar klaimnya Pak Gede dari Gianyar. Iya, saya umur 1 tahun pindah dari Jemberana ke Gianyar. Saya memang dibesarkan di Gianyar. Jadi saya sampai dengan SMA dari TK, SD, SMP, SMA saya di Gianyar. Di Gianyar. Jadi saya SMP-nya SMP 1. SMP 1 Gianyar. Ya. Kita sealumni. Wow, dulu. SMA-nya? SMA Dosman dong. Dosman ini seken nih. Seken. Oh iya. Kenal ya Sabiang? Oh kenal banget. Ngutang. Sabiang.
Dulu almarhum Mbok Saro itu kita, tapi nggak ngalami ya belum, almarhum. beda generasi lah Beda kita. generasi. Saya tahun 83 tamatnya. Saya 2007. Wih, jos saja. Saya generasi. Iya, iya. Panak. Iya, SMA tukar cangkir ya. Ya, dulu tukar saya. cangkir ya. Iya, siap. Bolosnya tukar cangkir ya. Saya dulu anak baik kok. Sama saya juga anak baik, berprestasi, dapat beasiswa lagi. Siap. Saya dulu waktu SMA saya kan hobi saya main bola. Kebetulan saya kiper. Bukan main hati ya? Bukan. Saya dulu kipernya Persegi Gianyar loh. Wow, keren. Kiper Persegi ternyata Iya, dulu junior saya. Kita Popsi selain zaman dulu ya. Kita final dengan Perseden Denpasar di Kereneng, itu stadion paling bagus dulu kan, di stadion di Kereneng itu. Iya. Ya. Stadion apa namanya? Stadion apa ya namanya, lupa ya. Stadion apa namanya? Ayo, stadion apa namanya? Yang di Kereneng itu stadion apa ya? Beli Made ya, ingat. Ngurah Rai. Aduh, aku jadi Ya harus kalau lulus Ngurah ujian. Rai. Wih, tahun 82 saya itu waktu itu main bola, dan saya ingat sekali saya punya teman-teman banyak sekali yang ada yang jadi polisi, musuh saya di Denpasar, ada. Jadi itu waktu SMA Pak Gede kan? Jadi kiper ya? Ya, kan Persegi Gianyar cikal bakalnya Bali United. Iya. Ya, dulu kan belum ada liga. Gitu beli. Ya, setelah itu baru mencari gini. Ya, saya memang mendaftar untuk cari akabri. Memang kita udah persiapkan dah sejak mungkin kelas 1 SMA kita sudah persiapan, karena kita berpikir bahwa salah satu tekadnya itu menjadi akabri itu karena kita juga kebetulan orang yang tidak terlalu ibu saya cuma seorang guru, bapak juga saya di pariwisata, jadi saya harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Kalau nggak kita, siapa yang membantu nasib kita kan? Akhirnya saya memang full daftar. Kebetulan saya juga daftar dulu di Udayana, saya pernah daftar dan diterima juga di teknik sipil. Jadi terus akabri, saya lepas tekniknya, saya diterima di akabri di tahun 83. Diterima di akabri kepolisian. Gitu beli. Ya, dan setelahnya itu malang melintang. Oh ya, seluruh itu sudah dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ke Papua. Mungkin di penghujung karir akan ngayah kembali di Bali. Nah, untuk kini dari sekarang ya. Ya, ini saya ngayah ke Bali merupakan kehormatan. Tapi saya sebelumnya pernah kan dinas di Bali jadi Kabid Humas Polda Bali selama 3 tahun kurang lebih. Jadi banyak ketemu dengan teman-teman media. Jadi gitu. Ya, dia yang sempat tahun Gianyar juga nih Pak De. Ya, jadi Gianyar di di daerah bypass itu ya? Bukan, dia di Suat. Suat ya. Suat ya, sebuah desa di Kecamatan Gianyar bagian utara lah. Yang sekarang sedang berusaha untuk menggali potensi-potensi desa, objek wisata. Komandan, ini soal objek wisata. Bicara wisata ya dan narkoba ya, kan semakin pesat perkembangan pariwisata, maka secara hukum ekonomi itu tingkat jual beli juga semakin tinggi, naik. Begitu juga dengan narkoba ya. Ya memang kan sesuatu itu kan memang tidak terlepas dari perkembangan dunia sekarang ini ya. Tidak hanya pariwisata, ekonomi, kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan narkoba itu sendiri, terutama penyalahgunaannya ya. Kita bicara penyalahgunaannya. Nah, zaman tiang waktu SMA dulu tahun 80-an, kalau kita mendengar pelajaran dari guru-guru, pelajaran geografi, Indonesia lokasinya sangat strategis, merupakan benua Asia dengan Australia. Kita adalah tempat transit narkotika dan sebagainya. Tapi itu dulu. Sekarang kita adalah salah satu pasar paling potensial di dunia untuk pemasaran narkoba. Sekarang ini. Dan jadi target ya? Iya, karena jumlah prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia itu kurang lebih sekitar 3,5 juta orang sampai 4 juta. Prevalensinya. Jadi kalau barat kan di Indonesia itu satu Pulau Bali yang menggunakan narkoba. Iya. Itu jumlah yang besar. Jumlah yang besar ya. Jumlah yang besar, dan Bali juga salah satu daerah yang cukup besar prevalensinya, sekitar 15.000. Nah, ini tantangan kita bagaimana menyelamatkan semeton kita sekarang yang terutama yang di Bali ini dari bahaya narkoba, karena narkoba udah masuk ke desa. Itu makanya akhirnya komandan membuat
program apa namanya Desa Bersinar ya? Iya, Desa Bersinar. Kalau nggak salah Pak Tut, Desa Suat itu juga masuk salah satu program Desa Bersinar loh yang ditetapkan oleh BMKG Gianyar. Desa Suat itu Desa Bersinar. Iya. Wah, nanti harus ada undangan khusus nih Pak. Iya, ayo kita ke sana. Ya. Dan Desa Bersinar itu adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI, Pak PRG, kenal beliau? Pak Petrus Golose, mantan Kapolda ya. Cuma belum pernah jabatan tangan aja. Siapa yang gak kenal beliau? Berani-beraninya. Iya. Memang beliau dulu sangat dikenal di masyarakat Bali. Beliau mencanangkan program Desa Bersinar karena dari desa lah upaya-upaya penanganan narkoba bisa dilakukan dengan cara-cara yang soft, power, dan juga kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kearifan lokal yang ada di desa itu. Jadi upaya-upaya pendekatnya preventif ya? Ya, karena penanganan narkoba tidak hanya nangkep, penjara kita udah penuh, nanti di sana kewalahan teman-teman kita yang dari teman-teman dari lapas itu para sipir itu kan mereka di penjara ini kan bukan untuk membuat istilahnya orang dibusukkan di penjara, tidak. Lapas itu kan lembaga pemasyarakatan. Bagaimana mereka dibina di sana ketika sudah selesai menjalani hukuman kembali ke masyarakat supaya pulih dan berfungsi sosial kan. Bukan nanti dibiarkan mati membusuk di penjara, tidak itu konsepnya. Ya. Jadi sebagian besar memang kasus-kasus yang terjadi di lapas itu adalah kasus narkoba ya, sehingga membuat lapas itu overload. Ya, untuk di Indonesia itu memang lebih dari 50% semua lapas di Indonesia isinya adalah tahanan kasus narkotika. Iya. Khusus untuk di Bali yang menonjol itu adalah lapas Kerobokan itu bahkan 70%. Dan over capacity-nya 5 kali lipat dari kapasitas yang sesungguhnya. Makanya ini kita harus bagaimana mengurangi bebannya lapas dengan upaya-upaya preventif dan juga sekarang ini kita lebih proses yang dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum yang lainnya dari kepolisian, kejaksaan, dari pengadilan supaya mereka yang merupakan yang ditangkap merupakan korban penyalahgunaan narkoba bisa kita arahkan vonisnya itu adalah berupa rehabilitasi, bukan di penjara. Itu sedang kita diskusi dan bahkan nanti akan ada revisi undang-undang narkotika nanti akan mengarah ke sana. Iya. Gitu. Itu tujuannya dua. Pertama karena ingin ini masalah hak manusia ya. Hak manusia walaupun sudah pernah terjerumus dalam dunia narkotika, tapi saat keluar setelah menjalani hukuman masih mempunyai masa depan ya. Tidak membusukkan mereka di penjara. Dan kedua tidak menstigma juga mereka itu nanti setelah keluar tidak diterima oleh masyarakat. Justru itu akan membuat dia akan kembali lagi. Karena orang kalau sudah kecanduan itu tidak ada istilah sembuh, yang ada pulih. Jadi seumur hidupnya dia akan potensi untuk memakai narkoba akan ada. Jadi semisal kita sekali ini kena dan akhirnya menjadi pecandu narkoba, kemudian direhabilitasi, nggak ada istilah sembuh. Nggak ada. Cuma yang ada pulih. Beda ya sama rokok dia, pecandu rokok dia. Candu rokok juga hampir sama kan kalau kita berhenti. Terus setelah itu ada lagi yang iming-iming kita bisa slip lagi ya. Jadi seperti itu gitu loh. Karena sistem sarafnya sudah kena. Iya. Lebih bukan gampang tergoda ya. Keinginannya bukan hatinya yang ingin, tapi sarafnya yang sudah rusak sehingga itu yang menginginkan untuk memakai narkoba. Itu lebih gampang jadinya tertariknya. Lebih gampang tergoda. Kembali lagi. Makanya lebih baik jangan deh nyobain narkoba. Narkopi bareng-bareng. Boleh. Itu singkatan ya, narkopi bareng-bareng. Tapi efektif nggak Nan terkait dengan program Desa Bersinar itu? Artinya ada nggak lapor-laporan atau tindakan preventif dari perjuru-perjuru dari masyarakat? Program Desa Bersinar ini kan adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Kepala BNN RI dan didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Kementerian Dalam Negeri semua mendukung, di mana sekarang anggaran desa sudah boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan P4GN. P4GN itu adalah singkatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu anggaran desa boleh dipakai untuk boleh. Nah, kegiatan yang dilakukan
di desa itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif, antara lain bentuknya sosialisasi. Kemudian ada juga dalam bentuk perarem. Di Bali itu kan ada perarem itu pelaksanaan awi-gawi gitu ya, perarem ya. Perarem dibuatlah perarem desa yang mendukung bahwa mereka yang pengedar, mereka yang penyalahguna itu diatur di dalam perarem itu. Sehingga sanksi sosialnya lebih bisa masuk sehingga orang tidak memakai narkoba. Ya berpikir sekian kali. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan tes urin. Nah ini kadang-kadang yang ditakutin. Kenapa sih harus takut tes urin? Kalau kita memang tidak memakai, ya sudah jalani. Tapi kalaupun kalau mereka memakai narkoba itu tidak langsung positif ditangkap oleh BNN. Oh no, tidak. BNN justru ketika dia positif, kita akan assessment. Nah di assessment ini ada assessment medis, ada assessment hukum. Kalau medis kita lihat sejauh mana tingkat ketergantungan, apakah dia rendah, sedang atau tinggi. Kalau hukumnya apakah dia bagian dari pengedar atau jaringan atau bandar. Kalau dia bukan bagian dari pengedar jaringan, ya kita akan rehabilitasi. Kalau dia bukan bagian daripada pengedar, jaringan atau bandar itu akan direhabilitasi. Direhabilitasi. Jadi jangan khawatir. Tingkat kecanduannya itu juga beda-beda ya, Komandan? Ada rendah, sedang dan tinggi. Ya, indikatornya seperti apa tuh? Yang sedang itu nanti tinggi. Akan ada konselor kita. Konselor itu kan orang yang ahli di bidang itu ya. Sama kayak sayat gini dah. Ya itu sudah tingkatnya sudah tinggi. Tinggi ya. Jadi nanti akan ada rendah, sedang atau tinggi. Kalau konselor kita yang ahli bilang itu dia rendah atau sedang, dia cukup nanti rehabilitasinya rawat jalan. Tidak perlu menginap. Ya itu yang rendah sama sedang. Ya kalau yang berat kita rekomendasikan untuk rawat inap bisa 3 sampai 6 bulan. Itu yang berat. Kalau yang ini yang sedang sama rendah berapa bulan untuk rehabilitasi? Dia rawat jalan tidak perlu menginap, dia bisa sekitar 6 sampai 8 kali pertemuan sudah selesai. Itu datang untuk konseling saja dan bisa diatur jadwalnya, misal dia bekerja, sekolah, kuliah atau apa. Kita atur jadwalnya supaya dia tidak mengganggu kegiatan, dan itu pun privasinya dijamin. Kita tidak boleh mempublikasikan. Nah itu semeton. Jadi kalau rehabilitasi ke BNN tidak dipublikasikan, tidak diutak-utik asal barangnya di mana, nanti intelnya kita nanti utak-ngatik nanya, nggak boleh. Jadi yang punya kewenangan orang rehab itu adalah kewenangan dari bagian rehab aja. Tidak boleh orang intervensi gitu beli. Jadi ada perlakuan humanis untuk mereka sehingga tidak merasa. Karena mereka itu bukan ini loh, bukan pelaku kejahatan, mereka itu korban. Jadi lebih ke pendekatan kesehatan yang kita kenakan, bukan pendekatan hukum gitu beli. Nah, sekarang sudah ini kan, yakinkan. Nah, ini lewat Tribun saya yakinkan pada buat 19 beton tuh, buat generasi produktif ya kebanyakannya. Apalagi kalian itu masih produktif ketika kalian itu sudah terjerat dalam dunia obat-obatan, narkotika. Kalau mau berobat, kalau mau bersembuh, segera secepat mungkin datang ke BNN, hubungi Bapak Gede Sugianyar, nanti akan ada rehabilitasi ada. Gratis juga. Gratis. Tidak bayar. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Privasi dijamin. Tuh, apalagi kurang baik apalagi beliau coba. Daripada ditangkap? Iya. Kalau ditangkap lain cerita beli. Jadi harus diproses hukum dulu. Pilih mana? Pilih mana ya? Pilih di rumah aja. Pilih narkobi barang ya. Nah ini juga menjadi salah satu strategi BNN Bali sekarang ya, yang saya lihat itu semakin getol nih, udah Pak Gede ini komandan ini sudah kayak selebgram aja sekarang. Di mana-mana saya lihat tuntutan tugas bukan karena kemauan pribadi. Sebenarnya lebih revolusioner beliau lebih berprinsip bahwa untuk masuk ke ranah apapun memang harus ikut berbaur berbaur dengan siapapun, dengan kelas apapun gitu kan. Yang saya lihat sekarang itu adalah kebanyakan ke komunitas-komunitas, ke seniman modern, musisi ataupun juga ke tradisional kayak cengblong gitu. Nah, itu idenya dari mana sih sebenarnya? Itu dapat wahyu wangsit dari mana sih? Emang ini sesuatu yang menurut saya kita kan belajar komunikasi. Komunikasi itu kan antara komunikator, komunikan, dan media. Nah ketika di dunia sekarang sudah demikian maju, era digital, media sosial, dan kebetulan saya sangat aktif
selaku juga melakukan kegiatan bermedia sosial, saya juga orangnya yang serba ingin tahu. Jadi saya kalau mau melakukan suatu kegiatan, saya harus kuasai dulu apa yang akan kegiatan dilakukan. Sehingga saya nyambung gitu. Misal saya diundang Tribun, saya akan riset dulu Tribun ini seperti apa sih. Saya di riset. Sehingga bisa nyambung. Karena kita kan juga harus menghargai orang yang kita ajak komunikasi dan sebagainya. Nah itu saya lakukan. Memang dulu saya kan pernah jadi Kabid Humas Polda Bali tahun 2008 lah. Jadi ketika saya jadi Kabid Humas, pertama kali yang saya tanyakan begitu bangun apa? Koran hari ini harus saya baca semua. Saya harus kuasai dulu. Ketika saya nanti berkegiatan pagi, di dalam kepala saya sudah ada bahan. Karena isunya itu, isu yang hangat tuh saya kuasai sehingga dikaitkan dengan tugas-tugas kita yang sekarang kita hadapi, kita bisa nyambung, kita bisa berinovasi. Nah sama dengan ketika saya menjadi kepala BNN, saya harus menguasai isu apa yang ada. Sekarang isunya kan media sosial. Kebetulan di BNN yang menjadi korban penyalahguna adalah produktif usia muda. Produktif itu mulai dari usia. Kita ada penyalahguna narkoba kita itu kan usia 15 sampai 64 tahun. Ya beli ya 15 sampai 64 tahun. Nah usia-usia yang milenial bahkan generasi Z itu sudah banyak yang terkena narkoba. Generasi Z sudah benar. Sehingga memang itu yang sekarang kita fokuskan. Lewat apa? Oke, selain kita punya kegiatan yang dalam tanda kutip tradisional, sosialisasi mendatangi lokasi, ke sekolah, ke kampus. Tapi kan kita juga lebih efektif sekarang media sosial, apalagi di era COVID ini. Kita kan tidak boleh tatap muka dan sebagainya. Sehingga dari sanalah saya mencoba untuk melakukan edukasi ke Semeton Bali dan terutama saya menggunakan para tokoh, influencer, semua saya dekati supaya setidaknya buat followernya mengedukasi. Saya tidak memandang dia itu siapa dan sebagainya, karena pada dasarnya narkoba itu bisa mengena siapa saja, tidak pandang jabatan, pangkat, golongan mana, tidak pandang, bisa menyasar siapa saja beli. Makanya pesan tentang bahaya narkoba, edukasi itu harus nyampe ke seluruh lapisan. Caranya lewat mana? Ya lewat tokoh-tokohnya supaya tersampaikan. Kan lebih percaya mereka daripada kita ngomong berbusa-busa. Kalau tokohnya yang ngomong, influencer followernya langsung ngikut gitu kira-kira. Dan itu juga menjadi salah satu alasan Komandan milih Pak Dijering ya. Oh ya, salah satunya, bukan hanya Pak Dijering saja. Ya bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Semua kita, ada sebelumnya ada Haji Krishna, ada John Bintang, ada siapa lagi beli Jero Dalang, Pujo Astawa, Jero Dalang Cemblong, semua yang followernya yang banyak, saya akan lakukan pendekatan. Istilahnya bukan terus pendekatan saya ajak nanti dia mendapatkan stigma, lu dulu pakai narkoba, ayo digandeng BNN. Oh tidak. Ya perlu diluruskan ini. Perlu diluruskan, ini saya belum pernah ngomong ini. Bukan berarti mereka pernah menjadi bagian dari narkoba, oh tidak. Saya tidak melihat itu, saya melihat bahwa mereka yang followernya yang banyak di Bali ini siapa? Dari sisi anak muda, salah satunya Pak Dijering, ada juga Puji Astawa. Yang generasi di desa-desa, Dalang Cemblong, STI, siapa lagi itu? Rarekual, itu kan kita terkenal kearifan lokalnya. Jadi bukan berarti mereka pakai narkoba, oh tidak. Justru saya ajak gandeng, ngayah loh beli. Ngayah loh, mereka bersedia dengan saya bilang ini kita ngayah loh gitu untuk menyelamatkan generasi muda kita. Jadi saya kira cukup efektif ya. Maksudnya saya lihat di sosial media itu juga teman-teman juga pada ikut juga. Maksudnya Komandan hadir dalam acara lelang lukisan, kemudian hadir di rumah sambil melihat karya-karya beliau. Mungkin itu acara-acara yang paling paling. Nah satu lagi menarik ini, sampai semangat. Jero Mangko Apel. Jero Mangko Apel itu kan secara tidak sengaja saya ketemu di suatu acara lelang lukisan itu ya. Kebetulan kan lokasinya sebelah kantor saya. Saya awalnya nggak diundang tuh. Tapi dia bilang, saya hadir. Loh, di tempat di sebelah saya kok. Saya hadir, kebetulan hadir pada saat itu kan teman-teman saya semua, ada beli Bobby, ada siapa lagi teman-teman semua lah. Akhirnya saya hadir. Ternyata Jero Mangko Apel itu adalah pernah memakai narkoba zaman dulu kelas parah lagi.
Dari sana tuh spontan Jerumangku ya. Mau Singapura. Dari sana saya langsung spontanitas karena saya sudah menguasai current isunya, saya langsung saya bilang ini adalah Jerumangku Apel adalah salah satu best practice bagi mereka yang pernah menjadi korban penyalahguna untuk bisa pulih, produktif dan berfungsi sosial. Jadi memakai narkoba bukan akhir segalanya, ada cara yang bisa ditempuh, yaitu dengan rehabilitasi. Jerumangku kan rehabilitasi kan? Nah, sekarang sudah pulih, produktif dan berfungsi sosial. Bukan berarti Jerumangku nanti saya gandeng menjadi best practice, menjadi relawan, terus nanti beliau memakai narkoba nggak ditangkap, saya tangkap. Tuh Jerumangku, woi Rarekwal senang ini, Jerumangkunya ditangkap ini. Tahu nggak musuhan sama Rarekwal itu? Tahu, saling serang di media sosial kan, saling santet ya. Saling santet, tapi itu kan hiburan ya. Saya juga, saya seneng lah, karena bagaimana supaya kita juga nggak stres ya. Tapi memang gini sih kayaknya, Pak De. Kadang sesuatu itu baru masuk ke orang, baru menyerap ke orang, ketika yang ngasih tahu itu pernah mengalaminya. Nah, kalau nggak pernah mengalaminya kan kadang nggak bisa cerita, dianggap teori aja. Tapi teori kalau aja. pernah mengalaminya, bahkan dalam level pada tahap level terpuruk, kayak Jero Apel Hendrawan kan pernah sampai terpuruk benar-benar karena narkoba, sampai dikirim ke rumah sakit Jiwa Bangli dan sampai terbakar di sana rumah sakitnya. Dan ketika beliau ngasih tahu orang, ya karena ada landasan empirisme pengalaman lah, akhirnya itu benar-benar bisa. Tapi ya nggak boleh juga nanti supaya kayak Jerumangku Apel, kita menggunakan narkoba dulu. Jangan. Betul. Itu bedaan ke prinsipnya. Beda ya. Ya soal gini juga mungkin perlu diluruskan kepada soal pemilihan. Bagaimana sih alasan komandan memilih Pak Dijering sebagai seorang media? Sehingga akhirnya setelah ada kasus itu ribut-ribut di sosial media kan. Ini kenapa sih BNN Provinsi Bali memilih? Nggak ada orang lain gitu. Ada orang lain. Sebenarnya apa yang melandasinya? Ini sekaligus klarifikasi ini. Katanya BNN Bali itu juga di-mention sama siapa namanya Bapak Adam Denny. Kemarin datang ke Bali ya? Komandan katanya datang ke Bali. Iya, sempat podcast juga tapi belum muncul sampai sekarang ini podcast. Itu podcastnya Wayan mana ya? Podcast orang sini ya? Aduh. Di belakang layar tertawa tuh Mas Erwin. Berarti memang udah di-riset. Aduh. Gimana itu komandan? Untuk berat. menjawab. Ya, jadi memang saya ini kan jujur aja, saya dulu yang tidak begitu tertarik dengan SID ya, karena kan musiknya yang saya dengar itu musik yang keras, tidak Tapi ketika waktu itu saya mendengar lagu Barisan Badai ya, diciptakan. Berarti baru-baru ini ya, Barisan Badai kan baru-baru ini. Ketika diciptakan oleh Blitzering ya, dan lagu Barisan Badai itu liriknya waktu itu saya lihat dinyanyikan dengan Nora ya, Mbak Nora ya. Bagus sekali dan easy listening, kemudian liriknya, kekuatan liriknya luar biasa dan itu menginspirasi bagi, terutama ini saya tujukan kepada mereka teman-teman kita, saudara kita yang sekarang ini sedang ditahan di lapas, terutama di Kerobokan kan, Blitzering pernah di Kerobokan, supaya mereka tetap kuat untuk menjalani itu. Ketika pulang ke rumah nanti sudah ada keluarga yang menunggu dan sebagainya, istri dan sebagainya. Itu pesan yang itu. Dan beliau juga pernah di lapas Kerobokan, sehingga di sana lapas Kerobokan kebetulan sebagian besar 70% tadi saya bilang tahanan kasus narkoba. Wah, ini kayaknya lagu ini sangat menginspirasi, sangat cocok. Bagaimana muncul di ide saya tiba-tiba aja. Gimana kalau saya rangkul dia untuk menjadi relawan anti narkoba? Bukan karena Blitzering pakai narkoba. Bukan, ya. Sampai sekarang saya belum menemukan pada saat itu saya tidak pernah menemukan kalau Jering itu terlibat narkoba. Terkonfirmasi. Kemudian saya siapa yang saya hubungi Blitzering, kan saya nggak punya kontak, saya nggak kenal. Kebetulan saya kenal dengan Kalapas Pak Pikri, Kalapas Kerobokan. Akhirnya saya telepon beliau, Pak Pikri, gini.
mau nggak kira-kira beli jering itu ngayah untuk semeton di Bali, kan followernya banyak itu, terutama di Bali, bahkan bukan hanya di Bali, seluruh Indonesia. Kalau dia konser-konser kan saya riset konsernya dia itu mana nggak ada yang penuh yang nonton. Berarti kan pasti selalu penuh ya. Pasti selalu penuh. Akhirnya saya mengajak, mau nggak? Ternyata beliau mau. Luar biasa, saya surprise juga. Iya. Itu lewat siapa? Lewat Pak Fikri itu. Pak Fikri. Akhirnya yang menghubungi Pak Jering. Ya. Karena kan beliau pernah di Lapas Kerobokan. Terus kemudian saya undang. Beli Jering mau nggak datang ke BNN supaya lebih paham tentang BNN itu seperti apa sih? Apa sih nanti yang harus disampaikan? Kan orang pada saat itu dengar kata BNN, wah identik, oh serem ya, wah tukang tangkap bandar. Baru kaki ke BNN, saya sawan sudah menung. Nah dari situlah saya undang, saya jelaskan. Ini BNN dengan tagline War on Drug itu yang dicanangkan oleh Bapak Petrus itu bukan perang melawan narkoba dengan senjata saja, tidak. Justru yang lebih penting adalah perang dengan pendekatan soft power yang mengedukasi anak-anak muda itu lewat media sosial. Itu salah satunya. Sehingga saya jelaskan, saya ajak keliling. Ini loh tugas-tugas gini masalahnya narkoba di Bali. Kantornya ternyata yang dia bayangkan serem, ternyata sangat ramah, friendly, dan semua kita juga ajak semua ke sudut-sudutnya, sehingga dari situ beliau semakin yakin, interest dan beliau yakinkan bahwa ini adalah harus saya lakukan, sehingga sering kita kontak, sering datang, kita undang juga podcast di studio kita ada pada saat kegiatan rilis Jumpa Pers, kita ajak juga supaya lebih mengingatkan para followernya sama menarik. Dan ketika kita menggandeng beliau itu, traffic kita di media sosial itu kan sangat meningkat pesat. Mau kenaikan follower, jumlah view, kan media sosialnya kan komunikasi dua arah. Yang bisa kita lihat Anep yang nonton, berapa jumlahnya, berapa analitiknya, ada siapa aja yang nonton, jam berapa nonton, itu kan ada semua. Saya riset semua, beli, da ujug-ujug begitu. Walaupun saya BNN, tapi saya sangat paham tentang media sosial. Maksudnya belajar lah, bukan paham, belajar. Gaul, ya. Kalian gaul. Sehingga dari situlah akhirnya saya berkeyakinan ternyata ini sangat efektif dan ini juga sangat diapresiasi oleh Kepala BNN bahwa Pak Petrus bahwa BNN Provinsi Bali adalah menjadi role model untuk kegiatan-kegiatan soft power yang dicanangkan oleh beliau dengan War on Drug-nya itu. Jadi sehingga kita akan teruskan dengan menggandeng termasuk dengan Jero Dalang Cengblong. Jadi tidak hanya yang modern aja, yang tradisional dengan karya kita rangkul. Yang luar biasa tanggapannya, yang nonton, kita lihat aja yang nonton sampai tayangan di YouTube sampai 250.000 tayangan Cengblong itu kan luar biasa, tinggi. Dengan materi edukasi. Dengan edukasi loh, materi itu. Orang kan, kalau orang bicara tentang edukasi sesuatu dari instansi pemerintah, langsung di skip kan. Ya, kiap langsung di skip kan. Karena sekarang media sosial kan begitu. Bedek, langsung skip, sudah ada yang baru. Ini enggak loh. Hampir 250.000 yang nonton tayangan yang isi edukasi tentang narkoba, judulnya Bali Bersinar di channelnya Jero Dalang Cengblong. Bali Bersinar, Bali bersih dari narkoba ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan, sehingga kita harapkan pesan kita nyampe ke seluruh lapisan masyarakat, anak muda termasuk juga yang di desa-desa. Demikian Bli. Wah, ceramah saya panjang. Jadi terkonfirmasi alasan komandan. Jadi tidak ada kepentingan apa-apa. Dan kita semua harus hormat, tunduk pada aturan hukum yang ada. Kalau ada masalah hukum ya harus dihadapi dengan gentle. Ya, itu beda urusannya. Itu kita tidak ikut campur. Jadi mencerminkan sifat-sifat kepemimpinan. Apa itu? Apa namanya? Catur. Apa namanya kemarin? Teng. Bahasa lulus. Ini Pak Ketut ini pasti aneh. Pak Ketut Swandike pasti ini. Memperlakukan manusia sama. Manusia pada ya. Manusia pada artinya siapapun itu berhak. Dan itu juga diatur di undang-undang. Undang-undang narkotika diatur. Siapapun berhak ngayah untuk
menyelamatkan generasi muda kita dari bahaya narkoba karena di pasal 104 dan 105 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu diatur tentang hak dan kewajiban dan partisipasi masyarakat untuk P4GN. Nah, P4GN. Apa singkatan P4GN beli? Aduh. Remedi benar. Lantang. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Saya juga ngapalin 3 hari 3 malam. Jadi seperti itu. Apalagi? Apa kepanjangan PKK? Aduh. Thank not. Dulu paling apa ya? Program kesejahteraan keluarga ya? Ada di skip itu nanti ibu marah. Tapi masuk. Ini kepanjangannya saya tanya itu PKK itu pada nggak tahu apa PKK saya orang PKK, saya dinga PKK. Iya. Tapi nggak tahu kepanjangannya. Iya benar. Iya. Kesejahteraan keluarga kayaknya. Iya, Apa iya. saya salah juga ya? Udahlah itu. Ya oke, apalagi siap. Bersih dari narkoba, Yeah. bersinar. Kira-kira kapan Bali bersih dari narkoba komandan? Karena apa ya? Karena yang saya tahu extraordinary crime itu adalah kejahatan terorisme, luar biasa. ya, terorisme, Korupsi korupsi sama dan narkoba. narkoba. Terorisme mungkin karena ideologi ya. Yeah. Korupsi mungkin karena rasa rakus kemanusiaan Betul. untuk memiliki sesuatu Yeah. lebih. Dan sementara Narkoba. apakah itu penyebabnya? Nah, itu dia ini. Narkoba ini kan adalah sesuatu yang zat yang disalahgunakan menimbulkan kesenangan sesaat tapi Iya. palsu ya. Tapi setelah itu semu halu ya. ya. Setelah itu tanpa disadari akan merusak sistem saraf. Adiktif. Ya, sistem saraf kita yang diserang itu. Di dunia ini coba deh cari dengan biaya berapapun, ada nggak yang bisa menyembuhkan saraf, mengembalikan fungsi saraf yang sudah rusak itu? Nggak ada, nggak ada. Makanya tidak ada istilah untuk sembuh, yang ada pulih. Karena saraf itu tidak bisa diobatin. Jadi hanya mempertahankan saja supaya tidak lebih drop lagi. Nah, narkoba ini cepat masuk, terutama menyasar anak muda, dan bukan hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Karena narkoba ini sifatnya cepat sekali lewat pergaulan, apalagi sekarang anak-anak muda kita kan generasi milenial, generasi Z itu sesuatu yang aktualisasi dirinya sangat nonyol ya. Lu nggak keren kalau nggak pakai narkoba. Sesat dulu. Ya biasa pergaulan kan biasanya ngerokok ya. Cuman ngerokok doang. Ayo coba dong ini ya. Dari coba-coba itu sekarang kan mohon maaf, narkoba itu kan sangat fleksibel ya, memang gampang dengan jumlah yang kecil bisa dibawa mana, ngumpet-ngumpet itu, sabu terutama ya. Itu kan bisa dipakai kalau yang satu pocket ya, ada istilahnya satu pocket itu bisa dipakai kalau bagi orang yang coba pakai namanya, bisa dipakai untuk berdua maupun bertiga. Satu pocket bisa dipakai untuk berdua bertiga, seharga 350 kalau di Bali. Patungan mereka. Patungan. Kan sangat murah untuk ukuran itu kan. Nah setelah nyoba itu, rasanya kok enak. Nyoba lagi. Nah enggak cukup, besok enggak cukup lagi satu poket berdua. Itu satu poket sendiri. Terus besok lagi meningkat lagi, enggak cukup satu poket. 2 poket, 3 poket sampai 1 gram. Bayangkan beli 1 gram harganya 1.750.000 sampai 2 juta. Dijeng oleh pipis 2 juta satu kali make. Dan jero mangkuk apel dulu tingkatnya sudah sampai tingkat begitu loh. Sampai berat gitu. Ini kok kembali ke jero mangkuk ini. Makanya santet. Jadi seperti itu sejahatnya narkoba. Dan itu sekarang menjadi permasalahan tidak hanya di Bali, juga di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, terus itulah kira-kira dengan langkah yang komandan ambil, beberapa majukah kita di Bali dalam konteks penanganan narkoba? Yang ini yang memang tidak bisa dilihat. Nah tahun depan kira-kira tahun ini dan tahun berikutnya kira-kira peredar narkoba kira-kira seperti apa? Tidak bisa dilihat secara sesaat hasilnya, karena ini kan proses yang sangat panjang ya. Mungkin bisa dilihat mungkin 3 atau 4 tahun lagi, terutama dari sisi pendekatan
soft power ini, edukasi ini supaya orang tidak menggunakan narkoba. Tapi terhadap para bandar kita memang keras. Tahun 2021 ini kemarin kita rilis dari BNN saja ya, saja kita menangkap sabu itu hampir 3 kilo. Tahun lalu. Tahun 2021 ya. Oh ya, tahun lalu ya. Sekarang tahun 2022. Sudah 3 kilo. Kemudian ganja ada sekitar 80 kilogram. Kemudian ekstasi agak turun karena kan ekstasi itu biasa digunakan di diskotek. Ya, kan tempat hiburan malam ya. Tutup. Jadi enggak terlalu banyak. Nah, sabu ini dari data yang ada, yang datang rehabilitasi, itu 90% mereka yang datang rehab itu menggunakan narkotika jenis sabu. 90%? 90%. Kemudian baru ganja. Dan satu lagi yang menarik sekarang ini fenomena yang mungkin harus diwaspadai, adanya narkotika namanya tembakau gorila. Tembakau gorila ya. Sintetis ya. Sintetis. Dan itu efeknya luar biasa itu. Bisa sampai guling-guling dan sebagainya. Karena kita kan kalau beli tembakau sintetik itu kan nggak tahu apa zat apa yang terkandung di dalamnya. Kita nggak tahu seberapa bahaya kita. Seberapa bahayanya. Itu yang sangat berbahaya menurut saya itu tembakau gorila itu, karena nggak tahu. Jadi kasus temuan di Bali itu seperti apa nih Kak Komandan untuk tembakau gorilanya? Kita kemarin ada melakukan penangkapan, terutama yang barangnya dari mana sih sebenarnya? Yang dilakukan yang kita tangkap di Bali-nya adalah dia transaksinya menggunakan media sosial. Jadi mereka komunitas-komunitas itu di akun media sosial IG katakanlah, tapi kan di private ya akunnya. Nah mereka ada komunitasnya, jadi mereka belinya lewat media sosial, kemudian dikirim lewat paket. Jadi dikirim lewat paket. Jadi sekarang kita memang di Bali ini, saya menyasar sekarang fokus saya selain di pintu masuk di bandara, di pelabuhan, saya sekarang sasar adalah para pengiriman paket. Sekarang kan sistemnya sudah banyak beli online paket, ribuan bahkan jutaan itu. Gimana mau mereksanya? Kan nggak mungkin diperiksa satu-satu dan sebagainya. Sehingga saya kebetulan mempunyai mobil X-ray mobile, X-ray kayak di bandara itu. Jadi saya keliling tempat ekspedisi sidak, istilahnya bukan sidak ya, sampling gitu, nanti kita lakukan pemeriksaan barang-barang kita masukkan supaya bisa mendeteksi masuknya narkoba lewat paket. Termasuk kita juga gunakan canine, anjing pelacak kita yang kebetulan kita ada 2 yang bisa digunakan untuk melacak narkoba di paket-paket itu. Jadi itu salah satu strategi kita. Ini bicara sudah strategi ini, strateginya untuk menyelamatkan generasi muda. Tapi kalau untuk ditanya sampai kapan bisa Bali bersih, itu kayaknya masih panjang. Masih butuh waktu. Bukan hanya di Bali, seluruh dunia juga masalah narkoba memang. Nah itu penyebabnya. Dan Indonesia, khususnya Bali dengan pusatnya perkembangan pariwisata juga seperti yang Komandan bilang tadi adalah menjadi target pasar ya. Jadi sebenarnya barang-barang itu dipasok dari mana sih? Ini yang dan pintu masuknya itu kan bandara sama pelabuhan itu aja. Jadi kalau perlu tingkat screening yang lebih. Kalau masuknya barang dari luar negeri itu sabu itu tidak ada yang langsung ke Bali, tidak ada. Transit. Jadi biasanya kalau sabu itu di penghasilnya itu ada 2 kawasan, satu kawasan segitiga emas dan satu kawasan bulan sabit emas. Apa itu kemudian? Jadi kawasan segitiga emas itu di suatu delta Sungai Mekong yang susah di cover oleh aparat keamanan setempat itu di perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos. Itu mereka produksi di sana, kemudian dikirim lewat laut, lewat Selat Malaka. Transaksinya di Selat Malaka dan bahkan BNN itu tahun 2021 nangkep 3,3 ton sabu. Buset. Bayangkan kalau itu masuk ke Indonesia. Masuk Indonesia. Tahun berapa? Tahun 2021. 3,3 ton. Itu baru BNN, belum dari kepolisian, belum dari aparat penegak hukum lainnya. Jadi kita memang BNN RI lebih fokus di hulu supaya barang itu jangan sampai masuk beredar. Nah begitu juga. Itu dikirim melalui laut. Transaksi dengan laut. Dan 80% narkoba yang di Indonesia masuk lewat laut. 80% narkoba yang masuk ke Indonesia dan ke Bali adalah lewat laut.
terutama sabu yang masuk Indonesia dulu, ini belum Bali dulu. Kemudian ada lagi satu kawasan Bulan Sabit Mas itu adalah salah satu kawasan juga yang tidak terdetek, tidak bisa diawasi oleh aparat setempat. Itu ada di negara perbatasan Iran, Pakistan dan Afghanistan. Itu di sana diproduksi, dikirim juga lewat laut ke Selat Malaka. Ujung pantai dari Aceh sampai ke Lampung itu sepanjang laut. Kan banyak pelabuhan tikus, mereka transaksi di laut. Terus masuk dari sanalah baru didistribusikan ke seluruh Indonesia, salah satunya ke Bali. Itu yang sabu. Ada yang ngirimnya masuk lewat sendal. Kemarin kita nangkap di bandara itu dia lewat sendal, sepasang sendal itu beratnya 1 kilo kalau nggak salah. Di dalam sendal ditanam sabu. Terus ada juga kalau ketika saya bertugas di NTB itu lewat sistem roket. Tahu sistem roket? Nggak ngerti. Jadi sabu ini kan dibungkus pakai kondom ya. Kemudian dimasukkan ke bagian belakangnya lewat secara ke anus anal ya. Ya itu dimasukkan, itu bisa satu orang tuh bisa sampai 2 sampai 3 roket, itu beratnya panjang satu roket itu ya? sekitar 100 gram. Satu roket 100 gram, berarti ada 300 gram yang masuk melalui anus. Nah itu salah satu pola-pola unik ya, skema-skema. Karena memang nilai disparitas harga keuntungan yang didapatkan sangat tinggi. Bayangkan di tempat asalnya itu pabriknya yang tadi segi Bulan Sabit Mas harganya 1 gram 50.000 doang, 1 gram. Ketika nyampe di Sumatera Utara, di Aceh harganya sekitar 500.000 sampai 750.000. Kemudian sampai di Bali menjadi 1.750.000. Ya, ini masalah keuntungan ya. Ya, nilai ekonomi. Ya, itu. Apa yang penyebab kenapa tempat itu nggak bisa diakses sama ini kan? Apakah harus ada Interpol yang di mana? Yang di mana segitiga? Gitu. Itu memang kan itu kewenangan negara masing-masing, kita nggak bisa intervensi. Tapi itu tidak dibiarkan bagi aparat setempat, tidak. Tapi aparat itu memang sudah menjaga sedemikian ketat, tapi kan namanya penjahat kan dia berbagai macam cara. Dan sindikasi sindikasi. Nah ini yang tentunya menjadi PR kita. Kita sudah melakukan koordinasi. Kita kan ada UNODC ya, yang mengawasi organisasi narkotika sedunia, itu UNODC namanya. Itu selalu berkomunikasi, melakukan sidang, saling berbagi pengalaman di masing-masing negara. Jadi kita BNN juga melakukan tugas mengkoordinasikan di negara senap, jangan sampai barang itu dikirim ke Indonesia. Itu adalah salah satu tugas BNN RI. Nah sekarang yang di Bali, tugas saya bagaimana barang itu jangan sampai masuk ke Pulau Bali, beredar di Bali. Makanya saya lebih banyak menangkap bandar-bandar kelas besar. Ketika sudah terlanjur lolos, teman-teman dari kepolisian yang banyak, yang dari Polres, Polsek dan sebagainya, mereka lah yang melakukan penegakan hukum, karena memang BNN kan kekuatannya terbatas. Belum semua kabupaten loh di Bali itu kita punya BNN kabupaten. Belum ya? Belum. Apa yang belum ya? Jembrane, Tabanan dan Bangli belum ada. Jadi program prioritas tahun ini jadinya? Itu sudah menjadi prioritas, tapi kan kembali kewenangan bukan di kita. Kewenangan ada di Kemenpan, RB, dan negara memang dalam kondisi belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan akan itu, karena kan negara kan juga harus memikirkan yang lainnya. Jembrane yang belum? Tabanan sama Bangli. Jembrane sepertinya urgent juga kemenangannya, karena di sana pintu masuk kan. Ini jadi prioritas kedorongan agar itu sudah kita udah siap, pemerintah daerah kita udah komunikasi dengan bupati, semua stakeholder sudah siap. Cuman kan kembali lagi bahwa dari keputusan itu ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, karena kan menyangkut nanti penyediaan anggaran, personil, kantor itu kan. Ya sementara dihandle oleh BNN Provinsi Bali lah, walaupun agak jauh. Nge. Mantap, terima kasih Komandan. Udah berapa jam nih kita ngobrol? Saya ini udah berapa ini? 47 menit. Masih ada. Nanti programnya 2022 seperti apa nih? Kalau 2022 itu sebenarnya program ini kan saya lebih sekarang lebih bagaimana menyampaikan pesan tentang bahaya narkoba itu yang sudah kita lakukan tahun 2001 lebih ditingkatkan, terutama lebih banyak menggandeng seluruh stakeholder. Karena menangani narkoba tidak bisa BNN sendiri. Dan justru yang saya inginkan juga peran serta dari pihak
instansi pemerintah dalam hal ini, kemudian juga pihak swasta dalam perusahaan-perusahaan untuk lebih ke upaya preventif, terutama deteksi dininya, tes urinnya. Jangan salah, persepsi tes urin itu mencari-cari kesalahan, tidak. Justru tes urin dilakukan oleh instansi pemerintah, oleh perusahaan adalah dalam kerangka pencegahan. Jadi dia bisa mengetahui secara dini kalau ada anak buahnya pakai narkoba tidak. Kalau lebih awal diketahui kan supaya tidak merambat kemana-mana. Dan kalaupun itu ada yang memakai narkoba, misalnya saya ke tribun sini, saya tes urin, itu tidak boleh dipublikasikan loh. Ya. Jadi yang boleh mengetahui hasilnya itu hanya mereka yang pimpinan yang meminta tes urin. Dan itu digunakan sesuai dengan regulasinya masing-masing. Jadi bukan kerangkanya penegakan hukum. Kalaupun nanti ada yang positif, nanti regulasi perusahaannya masih bisa diberikan kesempatan katakanlah tetap bekerja, tapi proses rehabilitasinya bisa kerjasama dengan kita. Itu. Jadi bukan tuh nanti terus dikeluarkan terus enggak. Kita yakinkan bahwa ini bisa dipulihkan dengan rehabilitasi. Jadi untuk siswa masih bisa bersekolah. Masih bisa, kuliah juga masih bisa. Dan mereka yang bekerja mungkin masih bisa bekerja. Ya. Misalnya ada orang yang melapor ya, ini seorang mahasiswa melapor ke BNN, Pak saya pakai narkoba, saya ingin pulih supaya kuliah saya tidak terganggu. Saya tidak boleh memberitahu ke tempat pimpinan perguruan tingginya itu bahwa dia sekarang lagi direhab, saya nggak akan memberitahu. Itu privasinya dijamin. Supaya hak dia belajar tidak hilang. Itu lebih meyakinkan. Kalau nggak diberlakukan seperti itu, maka mereka kan juga melaporkan diri, otomatis kehilangan peluang untuk belajar. Justru itu yang kita hindari. Jadi supaya tidak ada kekhawatiran untuk itu. Jadi saya yakinkan bahwa kita tidak akan membuka atau privasinya, termasuk juga melapor ke tempatnya dia bekerja. Mungkin dia bekerja di tribun, misalnya ada yang melapor ke saya, Pak saya tidak akan memberitahu ke tribun. Privasi itu tuh dijaga. Itu kurang apa lagi? Kurang apa lagi ya? Daripada nanti pas lagi make kita apes ditangkap, wah proses hukum. Masuk penjara, proses hukum. Berapa ya? 2-3 tahun ya kenanya. Kan lebih baik laporkan diri, rehabilitasi, sembuhkan diri, pulihkan diri ya, walaupun sembuh nggak bisa ya. Oh iya Nan, baru saya ingat kemarin dari BNN Bandung saya dapat pernyataan, kebetulan saya edit beritanya, katanya itu banyak bandar yang ada di dalam lapas, Nan. Maksudnya mereka itu dengan modus memakai nama samaran, tapi masih bisa mengendalikan peredaran narkoba di luar. Itu seperti apa sebenarnya yang terjadi? Jadi ini sebenarnya begini ya, sekarang ini kan kita memang sudah ada MOU antara BNN dengan Kementerian Kumham. Bagaimana lapas itu kita kerjasamakan, kita awasi bersama, namanya program Lapas Bersinar, Lapas Bersih Narkoba. Nah di lapas itu kita berkomitmen untuk melakukan kerjasama di bidang penegakan hukum, kerjasama berbagi informasi. Kalau masih ada jaringan ataupun kelompok yang melakukan itu, kita sudah ada kerjasama yang erat, misalnya dengan Lapas Kerobokan. Saya sudah kerjasama dengan Pak Fikri. Ada orang yang dicurigai dan sebagainya, langsung diserahkan ke kita, termasuk dengan barang buktinya kalau ada. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Tapi kalau memang di lapas itu memang sesuatu yang harus kita bukan artinya dilindungi ya, tetap kita meyakinkan bahwa di lapas itu bagi mereka yang masih ternyata memakai narkoba, kita melaksanakan program kerjasama rehabilitasi di dalam lapas loh, Bli. Ada program rehabilitasi di dalam lapas juga? Di dalam lapas, supaya ketika nanti suatu saat dia selesai menjalani hukumannya, dia sudah tidak, kecanduannya sudah bisa diatasi. Jadi tidak lagi di luar itu nanti kembali ke masyarakat memakai lagi. Minimal dengan rehabilitasi dia udah bisa mengendalikan diri. Kan saya meyakinkan bahwa program pemasarakatan adalah bagaimana masyarakat itu ketika keluar dari penjara itu bisa pulih, produktif dan berfungsi sosial, bisa diterima oleh keluarganya, bisa diterima oleh lingkungannya, bisa berkarya kembali. Mereka bukan pesakitan yang harus disingkirkan dari distigma, disingkirkan dari lingkungan pergaulan kita. Rangkul dia.
Karena itu akan menjadi pahala kita. Kalau keyakinan kita, agama kita kan pahalanya luar biasa, kita bisa mengajak merangkul mereka-mereka yang seperti itu. Mereka, mohon maaf, sudah menderita. Bayangkan beli berani nggak penjara 1 minggu aja di dalam sel itu, uji nyali gitu. Butuh mental yang luar biasa loh itu. Pak De aja tersinggung saya giniin. Berapa lama emangnya beli di penjara? 2 bulan. Oh cuma 2 bulan. Apa cuma gitu. Nah tuh. Bayangkan. Berat loh orang di penjara, apalagi sampai tahunan. Jadi dia harus kita rangkul. Bukan rangkul itu artinya perbuatannya ditolerir, yang masa lalu oke, kita sudah dia mempertanggungjawabkan. Tapi ke depan diharapkan dia tidak akan mengulangi lagi. Kan orang melakukan itu kan karena latar belakang yang kita tidak tahu. Ada juga yang kepepet. Kalau dia di stigma, dipinggirkan, dia bekerja tidak bisa dan sebagainya, kan cenderung akan mengulangi tindak pidana yang sama. Itu yang kita khawatirkan. Gitu Bli. Oke, thank you. Jadi semua nih mau bercandanya. Wow, ini Bli Made ini sudah nyiapin pantun ini, closing ya. Kita lagi lagi menggalakkan pantun supaya komunikasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena kan hal-hal yang semacam itu lebih cepat mengena ya. Jadi kita coba tutup pakai pantun. Oke, belum pernah nih podcast kita tutup pakai pantun ya. Kepala BNN Bali. Aduh, jadi bunga mawar ada di taman. Cakep. Woi, pinter ya. Dari set berarti. Pohon pinus di hutan rimba. Artinya. Jangan hanya berpangku tangan. Iya. Mari bersatu perangi narkoba. Jadi gitu Bli. Jadi pesan-pesan yang seperti itu yang mungkin bisa mengena di hati ya. Nanti suatu saat saya diundang podcast lagi, Bli harus siap pantun ya. Ya, sekarang pun saya siap. Oh, wah galak nih, galak. Ayo. Ikan hiu makan gulali. Cakep. Thank you BNN Bali. Aduh, buah duren, buah kedondong. Cakep. Tribun Bali. Keren dong. Saya tunggu-tunggu itu. Aduh. Demikian podcast kali ini bersama Kepala BNN Provinsi Bali yang keren dan gaul ini. Siap, matur suksma, yang punya sudah banyak diundang. teman. Siap. Enggak, artinya apa? Kita mengenal BNN itu tidak kaku ya. Siap. Tidak sebagai institusi yang gimana formal ya, tapi juga akrab ya, karib udah seperti ini. Rock and roll lah ceritanya. Ya, dan mudah-mudahan segala program-programnya dan segera tujuan-tujuan mulia dari BNN tercapai ya, terrealisasi di tahun ini dan tahun berikutnya, dan benar-benar bisa mewujudkan bersinar bersih tanpa narkoba. Tentunya tidak bisa BNN sendiri, harus dukungan semua pihak. Kolaboratif. Salah satunya dengan Tribun Bali. Semua ya. Ngayah untuk Bali. Kapan-kapan tiang mampir ke sana. Siap, ditunggu. Udah kita siapkan nanti apa? Pak Tut, yang sebelah kita itu nasi guling. Narkoba juga. Narkoba, nasi, rawon, komoh, balung. Siap. Itu yang terima kasih Pak Brigjen Polisi Gede Sugianyar Dwi Putra. Siap. Sudah ledang Ki Kayun meluangkan waktunya. Rahum Riki Ring Tribun Bali Podcast. Sampai jumpa lain kesempatan. Salam sehat dan bahagia selalu. Tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Bali bersinar. Bali bersinar. Ya. Tribun Bali Podcast.